Jangan sampai berbagai macam kecurangan demi kecurangan ini jadi warisan untuk generasi yang akan datang. Wasit sepertinya diem aja soal ini. Apalagi kalau yang melakukan itu dari pihak yang di-backing oleh kekuasaan. Wasitnya melempem kayak ayam sayur. Saran gua, daripada bangsa ini jadi bangsa munafik, mending legalkan saja politik kotor ini. Legalkan saja politik uang. Legalkan saja bagi-bagi sembako. Pencoblosan di Pilpres 2024 ini sudah selesai, tanggal 14 Februari kemarin. Tapi sayangnya sampai sekarang isu soal kecurangan-kecurangan belum juga selesai. Pihak-pihak yang merasa kalau pemilu kali ini, khususnya Pilpres nih, itu nggak beres dan harus dilawan. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal gimana mewariskan wajah pemilu kepada generasi bangsa ke depan. Jangan sampai berbagai macam kecurangan demi kecurangan ini jadi warisan untuk generasi yang akan datang. Kalau sudah diawali dengan curang, biasanya akan butuh kecurangan lain untuk menutupi bau busuknya. Kita tahulah sama-sama mengenai isu tentang politik uang dan politisasi bansos. Ini sudah menjadi perhatian kita semua dan sudah banyak yang meneriakan kalau politik itu jangan dikotori dengan hal-hal semacam itu. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Guyuran politik uang dan politisasi bansos membuat gua jadi bingung. Buat apa ada kampanye? Buat apa dibikin debat? Buat apa pasang spanduk? Baliho di mana-mana, event di mana-mana. Dan kalau ujung-ujungnya cuma masalah uang sama bansos. Dan amazingnya lagi nih, wasit sepertinya diem aja soal ini. Apalagi kalau yang melakukan itu dari pihak yang di-backing oleh kekuasaan. Wasitnya melempem kayak ayam sayur. Laporan demi laporan cuma jadi gumpalan kertas di gudang aja. Atau cuma menuin harddisk aja. Kelanjutannya ya nggak ada. Dimulai dari MK sampai Bawaslu dan KPU. Semuanya lumpuh. Kalau udah berhadapan dengan pihak yang sudah di-backing kekuasaan. Lalu gunanya mereka apa? Masih perlu nggak sih pemilu diadakan kalau emang begini kualitasnya? Kemarin beredar info kalau ternyata website KPU itu servernya nggak ada di Indonesia. Tapi ada di negara Tiongkok yang katanya dikelola sama grup Alibaba. Ini kan gila ya. Urusan domestik, urusan dalam negeri, kok bisa datanya di luar negeri? Kayak di negara kita kekurangan sumber daya aja. Gue yakin nih, di Indonesia juga banyak kok dan mampu mengelola kayak gitu. Banyak ahli IT kita di Indonesia. Banyak pakar informatika yang ada di Indonesia. Lah kenapa malah disimpan di luar data-data dalam negeri kita? Ini kan jadi bikin pertanyaan besar. Ada kepentingan apa di balik semua ini? Jadi menurut gue sangat wajar aja kalau muncul prasangka kalau Pilpres ini udah direkayasa dari awal dan untuk menutupi rekayasa itu dibuatlah prakondisi untuk membenarkan permainan kotor politiknya yang memang udah didesain dengan matang. Bahkan ada yang berpendapat, jangan-jangan sistem perhitungan suara ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Suara masing-masing pasangan calon itu udah disetting sebelumnya. Jadi berapapun suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon tersebut gak akan lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh kekuasaan. Contohnya nih, Paslon 01 ditetapkan dapat angka maksimal 25%. Paslon 02 itu 58%. Dan Paslon 03 cuma 17%. Angka ini sudah ditetapkan dari awal. Gimana pun caranya, ya harus begitu. Jadi algoritma sistemnya sudah ditetapkan. Begitu dan sistemnya tinggal menyesuaikan aja. Di akhir video ini gue pengen puterin buat kalian semua tentang penjelasannya. Jangan lupa disimak ya videonya biar kalian tahu dan jelas. Lalu untuk mendukung hasil ini gimana caranya? Ya, yang paling bisa dijalankan dengan mengkondisikan lembaga-lembaga survei untuk mengeluarkan hasil exit poll dan quick count dengan angka yang tidak jauh berbeda dengan angka hasil akhir yang sudah ditetapkan tentunya. Atau bisa juga kalau lembaga surveinya nggak mau diajak dalam tanda kutip nih bermain. Ya lembaga itu harus melaporkan dulu di mana lembaga survei itu mau ngambil samplingnya di mana nih. Lalu disiapkanlah orang-orang yang sudah dikondisikan untuk dijadikan sampel surveinya. Nah ini kan parah banget ya. Kalau emang ini bener nih, apa namanya bukan gila? Ya, yang gue sedih sih setelah bermacam-macam bau kecurangan ini.
pihak penguasa tetap santai dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan gua, apakah politik kotor semacam ini yang mau kita wariskan kepada generasi bangsa ini? Apa nggak bingung nanti gue jelasin kepada ponakan gue, anak gue, yang nanti kalau masuk politik, ya gue tinggal bilang, masuk politik nggak usah pintar-pintar amat lah. Nggak perlu punya empati sama rakyat. Yang penting punya uang sama koneksi. Apakah kita harus mengatakan kalau kecurangan itu dalam pemilu biasa aja? Harus banget kayak gitu. Gue sih nggak mau jadi munafik kayak gitu ya. Saran gue, daripada bangsa ini jadi bangsa munafik, mending legalkan saja politik kotor ini. Legalkan saja politik uang. Legalkan saja bagi-bagi sembako. Kedepannya siapkan aja aturan baik yang menerima maupun yang ngasih nih. Biar nggak bisa dipidana. Karena legal kan. Jadi kedepannya nggak akan ada lagi tuh serangan pajar yang sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang bilang nanti Indonesia kan bakal dikuasai kapitalis dong. Ya mau gimana? Jawabnya apa? Apa bedanya? Malah kalau semua yang sekarang kotor nih terus dilegalkan, kan jadi bersih kan? Politik uang jadi halal, politik sembako jadi halal. Yang untungan rakyat, dapat dari sana, dapat dari sini, tanpa ketakutan akan dipidana. Nanti kalau setiap kontestan pemilu ngasih rakyat amplop nih, kan dia sendiri pada akhirnya akan memilih sesuai nuraninya. Misalnya, ada 3 pasangan calon, terus ketiganya ngasih 500.000. Gak mungkin juga kan dia coblos semuanya. Pada akhirnya yang dia coblos sesuai sama hati nuraninya. Tapi kalau kayak sekarang misalkan ada 3 pasangan calon yang kasih uang cuma salah satu aja, ya pasti yang dipilih yang mereka kasih uang doang kan? Bener gak? Pemilu beneran jadi pesta rakyat kalau gitu. Jadi saran gue legalkan aja semuanya Pak. Ya yang sekarang udah kotor. Minimal kita tidak mewariskan kemunafikan kepada generasi mendatang lah. Pada anak cucu kita kelak. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Biar ada gambaran mengenai dugaan praktik-praktik permainan kotor di pemilu kali ini. Gua Iwan Chan, sampai jumpa di Cantok berikutnya. Bye. Saya akan membuat chartnya supaya sesuai dengan keinginan saya. Nah, di sini ada 3 option ya. 01, 02, 03. Dan persentasenya saya akan atur ya. Jadi persentase chartnya saya akan atur. Misalnya masukkan 24 ya. Kemudian 02 saya masukkan 58. Kemudian 03 saya masukkan 17. Ini chartnya sudah terbentuk dan saya masukkan, ini kan awalnya kosongnya. Saya masukkan 2000 untuk suratnya. Nah, di sini otomatis di sebelah kanan bisa terlihat ini sebagai data pengecohnya. AM 01 dapat 17, 37, kemudian 34 dan seterusnya bisa dicek ya. Dan di sini ada namanya TVZ 001. Nah, ini sampelnya tampilkan dengan 6 sampel ya. Nah, di sini ya, dari ke-6 sampel TVZ ini, rekan-rekan bisa lihat ada salah satu TPZ yang nilainya itu jauh sekali berbeda dengan yang lainnya. Nah, di TPZ 006 ya, sebelah sini. 02 itu mendapatkan nilai 677. Lihat angkanya ini sangat jauh berbeda dari yang lainnya. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, setelah kita cek pas intinya itu ternyata nilai sebenarnya bukan 677 tapi nilainya 77. Jadi ada kelebihan 600 ya di sini ya. Nah, ketahuanlah di TPZ ini ada penggelembungan nilai sebesar 600 ya. Coba akan mengubah ya menjadi 77. Nah, nilainya sudah diperbaiki menjadi 77. Nah, akan tetapi setelah diperbaiki di TPZ 006 ini sudah benar, dia akan beralih nilainya ke TPZ lain ya. Jadi yang 600 di sini kelebihan akan lari ke TPZ 005. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004 ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73 ya. Karena sudah ketahuan ya. Ya. Dan seterusnya
sampai ketahuan diubah lagi ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning ini terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya. 58. Walaupun ini penggabungan. Tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan ya. Sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua, ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya. Dia misalkan pindah ke Aceh ya. Di Aceh tuh belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan misal ya. Nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya ya. Langsung diubah. Dia pindah lagi ke satu tempat ya yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada ya dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya tercapai. Cat persennya sesuai dengan yang saya inginkan. Toh yang capek juga mereka yang sibuk ngurus TPZ yang saya acak-acak angkanya. Walaupun angkanya terkesan mengada-ngada, yang penting persentase catnya sesuai keinginan saya.